Assalamualaikum anak-anak ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan tentang rukun Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun Islam terbagi menjadi 5, yakni syahadat adalah kalimat kesaksian iman yang menjadi rukun Islam pertama, sekaligus syarat mutlak untuk menjadi seorang muslim. Lafal dan artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagian utama syahadatain, syahadat tauhid, pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Syahadat Rasul, pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib diikuti ajarannya. Inti makna syahadat bukan sekedar ucapan, melainkan komitmen total yang harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan lewat perbuatan atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sholat adalah ibadah berupa rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun Islam kedua sekaligus tiang agama. Kedudukan dan hukum kedudukan. Ibadah paling utama dan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung di akhirat. Hukumnya wajib fardu ain. Bagi setiap muslim yang sudah balik atau dewasa dan berakal, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Umat Islam wajib mendirikan 5 waktu berikut: subuh 2 rakaat sebelum terbit fajar, zuhur 4 rakaat siang hari, asar 4 rakaat sore hari, maghrib 3 rakaat setelah matahari terbenam, isya 4 rakaat pada malam hari. Syarat sah dan inti gerakan syarat utama beragama Islam, suci dari hadas, sudah berwudu, menutup aurat, dan menghadap kiblat atau Ka'bah. Inti gerakan berdiri takbir yaitu membaca Al-Fatihah, ruku atau membungkuk, i'tidal, sujud atau menempelkan dahi ke lantai, dan duduk tahiyat. Fungsi utama sholat yaitu sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah, penenang hati, serta benteng yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa atau siam adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar atau subuh hingga terbenamnya matahari atau maghrib. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Hukum dan jenis puasa. Puasa wajib, puasa Ramadan, sebulan penuh setiap tahun. Puasa nazar, puasa janji, dan puasa kafarat yaitu denda. Puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Puasa Daud yaitu puasa selang-seling. Puasa Arafah dan puasa Syawal. Syarat sah dan rukun syarat sah beragama Islam, berakal sehat, suci dari haid dan nifas bagi wanita, serta dilakukan pada waktu yang diperbolehkan. Rukun puasa, niat di dalam hati sebelum fajar, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga maghrib. Hal yang membatalkan yaitu makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid atau nifas, berhubungan intim di siang hari. Fungsi dan manfaat utama puasa yaitu untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan rasa empati kepada fakir miskin, serta menjaga kesehatan tubuh. Zakat. Zakat adalah bagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir dan miskin. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat.
Jenis-jenis zakat yaitu zakat fitrah, zakat jiwa yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, berupa makanan pokok, beras sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter per orang. Zakat mal yaitu zakat harta, zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu seperti emas, perak, uang, pertanian, atau perdagangan yang telah mencapai jumlah minimal tertentu atau nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Kadarnya umumnya 2,5%. Syarat wajib zakat beragama Islam, merdeka bukan budak, harta milik penuh sendiri, mencapai nisab, batas minimum harta wajib zakat, mencapai haul atau khusus untuk zakat mal, sudah tersimpan 1 tahun. Golongan penerimanya zakat ada 8 asnaf, yaitu zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan yang tercantum dalam Al-Quran: fakir miskin, orang yang kekurangan harta, amil, panitia pengelola zakat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, rikob, hamba sahaya atau memerdekakan budak, garimin, orang yang terlilit utang, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Fungsi utama zakat untuk membersihkan harta, mensucikan jiwa dari sifat kikir, serta membantu menjembatani kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Haji adalah ibadah kunjungan ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, untuk melaksanakan rangkaian amalan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan atau bulan Zulhijjah. Haji merupakan rukun Islam kelima, hukum dan ketentuan hukum, wajib bagi setiap muslim yang mampu atau istita'ah, baik secara fisik, finansial, maupun keadaan perjalanan. Frekuensi kewajiban ini hanya berlaku sekali seumur hidup. Rukun haji tidak boleh ditinggalkan. Jika salah satu rukun ini dilewatkan, haji menjadi tidak sah. Ihram yaitu berniat memulai ibadah haji dengan memakai serba putih tanpa jahitan untuk pria, wukuf di Arafah, berdiam diri dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, tawaf ifdah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, tahallul, mencukur atau memotong rambut setelah menyelesaikan rangkaian ibadah. Tertib, melakukan semua rukun secara berurutan, wajib haji. Jika ditinggalkan, harus bayar denda atau dam, amalan yang harus dikerjakan. Namun, jika terlewat tetap sah, asalkan membayar denda. Bermalam atau mabit di Musdalifah dan Mina, melempar jumroh atau ula wasta Aqobah, menjauhi larangan selama masa ihram seperti memakai wangian atau memotong kuku. Fungsi dan inti makna haji adalah simbol persatuan umat Islam sedunia tanpa memandang suku, ras, dan status sosial. Ibadah ini berfungsi sebagai sarana penghapusan dosa masa lalu dan melatih ketundukan total kepada Allah.